Rekan-rekan sekalian, jujur kalau misalnya dalam hal ini saya sebagai Prabowo ya, ada beberapa langkah taktis yang potensi untuk diambil atau dilakukan oleh Prabowo dalam rangka untuk mewujudkan good government ya. Di saat kita berbicara terkait dengan government, nah ini sebenarnya instrumen dasar atau instrumen yang fundamental bagi pemerintah untuk bisa melakukan proses penegakan hukum ya. Karena bagaimanapun juga kalau kita mau jujur, government kita ini kan banyak masalah. Government kita ini tidak tertata secara konstruktif dengan baik. Karena dari zaman Orde Baru, apalagi di zaman reformasi sekarang ini kan banyak masuknya pegawai-pegawai tersebut itu melalui jalur KKN. Bahkan banyak yang menggunakan uang suap. Nah, di lain sisi, kualitas secara akademik juga kebanyakan yang masuk di instrumen pemerintahan ini juga bukan lulusan-lulusan terbaik ya, karena biasanya yang lulusan terbaik itu lebih condong masuk ke profesional atau ke swasta, karena di situ memang secara salary itu kan jauh lebih potensial, jauh lebih besar. Sementara kalau kita masuk ke lembaga pemerintah menjadi bagian dari government dengan kualitas akademik yang bagus, kualitas akademik di KW1, nah ini juga tidak bisa menjamin bisa masuk dengan sendirinya tanpa satu proses pendekatan yang condong pada praktek KKN. Nah, sehingga dalam hal ini banyak sekali lulusan-lulusan akademik baik itu S1, S2 ini akhirnya bisa masuk ke lembaga-lembaga terkait itu melalui praktek suap, praktek gratifikasi, yaitu praktek nepotisme, kebanyakan kan seperti itu. Sehingga sangat wajar dalam implementasinya banyak sekali oknum-oknum di government itu yang tidak punya kapasitas, ya tidak punya profesionalisme, tidak punya etos kerja yang bagus, dan banyak juga tidak punya moralitas yang bagus. Nah, sehingga kalau kita berbicara bagaimana pemerintah Prabowo ini ingin menekan potensi kebocoran, terus ingin menambah potensi pendapatan untuk APBN, maka di sini yang menjadi PR utama adalah bagaimana bisa menciptakan government yang bersih atau good government. Dalam hal ini pemerintah saat ini perlu melakukan langkah-langkah yang ekstrim, perlu melakukan langkah-langkah yang radikal, bahkan yang condong pada satu langkah yang kontraproduktif atau berlawanan dengan kondisi saat ini, sehingga dia akan menjadi anomali dari sebuah kondisi yang ada di mana banyak aparatur pemerintah yang merasa ada di zona nyaman. Ini harus dilawan kalau pemerintah Prabowo Gibran ini ingin menegakkan good government, karena efeknya nanti adalah sangat multiplying ya. Kalau government yang bersih, otomatis proses penegakan hukum itu juga potensinya berkeadilan. Terus potensi kebocoran bisa ditekan. Potensi hasil kinerja bisa lebih produktif dan lebih maksimal. Potensi terjadinya efisiensi. Potensi meningkatnya pendapatan devisa dan pendapatan untuk sumber-sumber anggaran APBN itu akan bertambah. Nah, jadi
kalau ingin menegakkan pemerintahan yang bersih sementara hanya tetap berada pada satu zona dan circle serta masih menggunakan regulasi yang ada secara gradual tanpa mengambil satu langkah-langkah yang radikal, yang ekstrim, nah ini Prabowo tentunya sulit. Nah, jadi kalau Prabowo ini ingin mencetak sejarah baru, menciptakan good government, ya sekalipun nanti misalnya kalau kesehatan Pak Prabowo ini tidak paripurna di tahun 2029, ini tidak mencalonkan lagi pun, tapi fondasi dari masa pemerintahan 5 tahun yang dilakukan Prabowo ini akan banyak membawa dampak yang sangat produktif ke depan dalam rangka melakukan perbaikan di semua lini untuk politik kebangsaan kita. Nah, jadi sehingga saya berandai-andai kalau saya sebagai Prabowo, saya tidak akan memperbanyak wakil menteri. Saya tidak akan memperbanyak lembaga-lembaga terkait yang belum tentu berkompeten. Nah, lain halnya kalau memang lembaga-lembaga teknis untuk percepatan kinerja di lapangan itu memang sangat dibutuhkan, seperti lembaga yang dipimpin oleh Budiman Sujatmiko misalnya untuk percepatan kemiskinan ya. Ini memang sangat dibutuhkan. Karena supaya terjadi satu proses pemetaan dan pemberdayaan ke lapangan ini kan langsung dan mandiri, sehingga betul-betul akurasi data terkait dengan potensi masyarakat miskin, potensi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan per kapita di bawah 500.000 setiap bulan, itu bisa lebih akurat, atau misalnya menyesuaikan dengan potensi pendapatan per kapita dari WHO misalnya ya, yang sekitar 1.400.000 ya. Nah, maka sebenarnya potensi masyarakat kita yang hidup di bawah garis kemiskinan ini kan masih di atas 60 juta. Nah, jadi ini menjadi PR besarnya Prabowo dan menjadi tugas beratnya Prabowo juga, karena Prabowo ini berkaitan dengan masalah kemiskinan, kebocoran, kemakmuran masyarakat, sumber daya manusia, sumber daya alam yang kita miliki. Ini kan selalu Prabowo dengung-dengungkan di setiap kampanye dari setiap kontestasi. Jadi 3 kali kontestasi Wapres, terus kontestasi Pilpres 2 kali, sampai yang ketiga ini dia menang ya. Berarti 4 kali kontestasi ya. Ini selalu menjadi jargon penting di dalam setiap kampanye, dalam setiap momentum Prabowo menyampaikan orasi atau menyampaikan pidato politiknya. Nah, dan itu semua terangkum di dalam buku Prabowo yang disebut, yang berjudul Paradok Indonesia. Nah, supaya tidak akan terjadi paradok Prabowo, ya Prabowo harus bisa mewujudkan apa yang dia tulis, apa yang menjadi pemikiran dan cita-cita besar dia, kan begitu. Nah, sehingga dalam hal ini kalau saya sebagai Prabowo, saya akan lebih banyak membentuk satu instrumen yang produktif untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Jadi saya akan membentuk Dewan Kerja Presiden. Dewan Kerja Presiden ini yang melibatkan para profesional akademisi yang memang ahli di bidangnya. Nah, jumlah dari anggota Dewan Kerja Presiden ini menyesuaikan dengan jumlah dirjen yang ada di bawah kementerian. Nah, tugas dari Dewan Kerja Presiden ini bukan hanya sekedar mengawasi, bukan hanya sekedar melakukan proses auditing ya seperti yang dilakukan oleh BPK, tetapi bagaimana Dewan Kerja Presiden ini membantu merumuskan program kerja, kebutuhan anggaran yang dibutuhkan dari setiap dirjen, sehingga di situ nanti bisa terjadi proses verifikasi yang tidak penting, yang hanya bersifat seremonial untuk efisiensi, ini bisa dibuang. Ini tugasnya di situ.
Sehingga selama ini program kerja di setiap dirjen dari kementerian itu yang condong bagaimana membuat program-program kerja yang hanya bersifat pemborosan dan bersifat rutinitas itu bisa dihindari, sehingga efisiensinya betul-betul akan terjadi dengan nominal atau dengan nilai yang luar biasa atau bisa maksimal. Baru nanti dalam aktualisasinya kan itu Dewan Kerja itu melakukan pengawasan. Jadi tugasnya melakukan pembinaan, membantu merumuskan program kerja, kebutuhan anggaran yang betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan objek lapangannya. Jadi bukan hanya sekedar membuat anggaran sehingga nanti di setiap tahun selama ini kita tahu bahwa kalau anggaran itu sisa, nanti bagaimana di setiap daerah itu kan dari setiap instansi itu sibuk membuat rencana kegiatan hanya untuk sekedar menghabiskan anggaran. Karena kalau anggaran itu tidak terserap, nah efeknya di tahun berikutnya itu anggaran akan dikurangi. Nah, jadi kan setiap departemen kan seperti itu prakteknya selama ini. Nah, sehingga itulah yang membuat banyak potensi terjadinya kebocoran di setiap kementerian, di setiap departemen yang ada di lingkungan pemerintahan, baik itu pusat, provinsi maupun sampai tingkat daerah. Ini kalau Pak Prabowo ini ingin melakukan efisiensi, dan bukan hanya efisiensi yang bisa didapatkan, tetapi akan berpotensi terjadinya atau terbentuknya good government, yaitu harus dibentuk Dewan Kerja. Dewan Kerja yang membantu, membimbing, merumuskan, dan sekaligus mengawasi. Yang dipilih di situ adalah betul-betul profesional, betul-betul yang mengerti dan ahli di bidangnya, dan itu betul-betul Pak Prabowo menggunakan hak prerogatifnya untuk memilih, untuk menentukan. Berkaitan dengan regulasinya, ya ini kan bisa dirumuskan, apakah itu kepres, apakah itu peraturan pemerintah, yang penting tidak berbenturan dengan undang-undang, supaya anggota Dewan Kerja ini betul-betul bisa bekerja secara optimal, profesional, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawabnya langsung kepada presiden, bukan kepada menteri. Nah, ini adalah salah satu strategi bagaimana mengunci potensi menteri ini melakukan kesalahan, melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugas. Nah, di satu sisi dirjen ini memang di bawah menteri. Nah, tetapi dirjen ini bukan hanya sekedar bertanggung jawab kepada menteri. Nah, tetapi dirjen ini diawasi dan dibantu atau dibimbing dalam merumuskan praktik kerjanya di bawah departemen dia. Ini dibantu oleh Dewan Kerja. Nah, dan Dewan Kerja ini bertanggung jawabnya langsung ke presiden. Jadi ini sangat penting. Jadi ini yang saya katakan, menghadapi kondisi government yang sekarang, sebagus apapun cita-cita Pak Prabowo, sebagus apapun teori yang menjadi visi besarnya Pak Prabowo, karena implementasinya kan ini di instrumen pemerintah. Nah, sementara instrumen pemerintah yang ada saat ini sudah terbentuk dari zaman Orde Baru sampai sekarang. Ini garis keturunannya jelas, yaitu KKN. Kualitas sumber daya KW2. Kualitas moral KW2, KW3. Ya, jadi kalau yang pakai suap ya pasti KW2, KW3 kan. Jadi bagaimana itu bisa diberdayakan secara optimal, diberdayakan secara produktif? Kan nggak mungkin harus dilakukan pergantian atau pensiun massal sebelum waktunya, kan nggak mungkin. Tapi bagaimana instrumen yang ada ini dibina, diberdayakan secara produktif dengan pengawasan, dengan pembinaan, dengan edukasi. Nah, sehingga mereka ini di awal itu bekerja profesional, bertanggung jawab, jujur, karena terpaksa, karena dalam pengawasan. Tapi lama-lama akan menjadi budaya. Nah, maka kalau itu dilakukan, maka potensi terbentuknya atau terbangunnya good government di masa Pak Prabowo ini akan tercapai.
Tetapi kalau Pak Prabowo dalam hal ini hanya sekedar memperbanyak wakil menteri, sementara dari kualifikasi wakil menteri dan menteri juga kan banyak, mohon maaf, yang potensi masih ada masalah yang belum terselesaikan ya. Dan kita juga sudah tahu rekam jejak mereka semasa pemerintahan sebelumnya juga kan belum teruji dan tidak optimal juga hasil kinerja mereka. Nah, sehingga dalam hal ini Pak Prabowo tetap mengakomodir kepentingan politik partai politik sebagai pendukung, sebagai anggota koalisi. Tetapi proses berjalannya pemerintahan ini tetap bisa berjalan bagus, tetap bisa berjalan efektif, tetap bisa berjalan bersih menuju satu potensi yang jauh lebih baik ya, karena dilakukan betul-betul secara profesional, dibimbing, diawasi oleh kalangan-kalangan profesional yang memang berkompeten di bidang masing-masing. Dan mereka independen, mereka tidak terikat pada satu kepentingan politik pragmatis karena mereka bukan orang-orang partai politik. Nah ini kalau saya sebagai Prabowo, saya akan membentuk lembaga itu, yaitu Dewan Kerja Presiden, untuk bagaimana bisa menjalankan apa yang menjadi visi besarnya Pak Prabowo terkait dengan pemerintah yang bersih. Nah, ini implementasi dan aktualisasinya ya dilakukan oleh Dewan Kerja Presiden itu, yaitu melalui proses pembinaan dan pengawasan. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, ini kalau saya sebagai Pak Prabowo ya, bagaimana dalam 5 tahun berjalan ini, satu periode pemerintahan Prabowo Gibran ini, Pak Prabowo ini betul-betul mampu melakukan satu perubahan yang signifikan. Tapi tanpa langkah-langkah yang ekstrim, tanpa langkah-langkah taktis yang radikal seperti itu, saya kira sangat sulit. Saya kira ya yang terjadi ya seperti masa-masa sebelumnya, di mana kita dihibur dengan retorika pidato politik ya. Ya, kita dihibur dan dibanggakan dengan harapan-harapan besar di saat orasi politik, ya, tetapi implementasinya, aktualisasinya ya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan tentunya kita tidak berharap seperti itu. Jadi rekan-rekan sekalian, itu pendapat dan pikiran saya. Kalau saya sebagai Pak Prabowo, untuk membangun good government dalam proses periode pertama, yaitu 5 tahun ini. Oke, terima kasih.